Mari menyelam. Sekarang kita berada di bawah permukaan laut. Kamu bisa melihat kehidupan di sini. Terdapat berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Dan, hai, beberapa orang yang sedang berenang melambai ke arah kita. Sayang sekali, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Dadah! Pada kedalaman 20 meter, dunia baru mulai terlihat. Terumbu karang di perairan dangkal nan cantik berada tidak jauh dari bibir pantai. Dan hai, kita bertemu orang lagi di sini. Mereka adalah para penyelam. Tekanan air membuat para penyelam harus menggunakan perlengkapan khusus. Pada kedalaman 40 meter, kita harus berpamitan pada para penyelam yang sedang menikmati keindahan bawah laut. Ini adalah kedalaman maksimum yang diperbolehkan bagi mereka. Hati-hati teman-teman, kedalaman 60 meter. Dan ini dia paus orca pertama. Paus-paus ini hidup di perairan yang relatif dangkal. Habitat paus jenis orca ini dapat ditemui hampir di semua laut dan samudera di dunia. Pada kedalaman 70 meter, kita dapat menemukan hiu paus. Spesies ikan terbesar dengan berat mencapai 60 ton. Dan jenis hiu ini memiliki umur yang cukup panjang. Menurutku begitu. Tapi siapa sangka hiu paus dapat hidup hingga 130 tahun. Coba lihat keluar. Jika kamu menemukan seorang penyelam, berarti dia benar-benar profesional. Dan jika kamu beruntung, kamu juga akan mendapati gurita Pasifik raksasa. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang dapat mencapai kedalaman ini. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, terdapat ikan or raksasa mengelilingi kapal selam yang kita tumpangi. Ini yang sering orang lihat sebagai penampakan ular laut. Ikan ini memang seperti ular. Terkadang ikan or berenang ke permukaan. Ini membuat para pelaut dan perenang ketakutan. Tidak heran, panjangnya dapat mencapai 11 meter. Itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu pasti bingung, kenapa disebut laba-laba? Begini, coba lihat kaki-kakinya. Kamu pasti langsung mengangguk setuju. Omong-omong, mereka hampir tidak memiliki anggota tubuh apapun selain sejumlah kaki. Tubuh kepiting jenis ini biasanya hanya berukuran 0,5 meter. Dan pada kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir yang kita temui. Tidak, ini bukan satu-satunya paus biru. Maksudku, ini adalah kedalaman maksimum yang dapat mereka lalui. Paus-paus ini tidak harus menyelam sedalam itu untuk mencari makanan yang biasanya berada di perairan dangkal. Namun, mereka masih bisa menyelam hingga kedalaman tersebut. Mungkin hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka. Lagi pula, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi, baik di laut maupun di darat. Sekarang kita memasuki bagian yang sangat menarik dari samudera, di mana cahaya matahari tidak dapat tembus sama sekali dan berbagai makhluk aneh hidup di dalamnya. Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Iya, jenis cumi-cumi yang sangat legendaris. Cumi-cumi ini hidup di kedalaman 900 meter. Bayangkan, seekor hewan bermata seukuran frisbee. Paus kepala kotak selalu memburu cumi-cumi raksasa ini, namun mereka bisa melawan. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat besar. Saking besarnya, jika kamu berada di sini tanpa kapal selam, kamu akan remuk hanya dalam 2 detik. Selain itu, kamu tidak bisa melihat apapun. Bukan ide yang bagus. Omong-omong, pada kedalaman 1100 meter, terdapat West Mada, salah satu gunung api terdalam di dunia. Erupsi terakhir West Mada terjadi pada tahun 2009, dan peristiwa ini berhasil didokumentasikan oleh kapal selam tanpa awak. Ke bawah lagi, kita dapat menyaksikan hiu putih raksasa yang sangat ganas. Predator terganas ini merasa nyaman berada di kedalaman tersebut. Penglihatan hiu putih agak buruk. Mereka bergerak mengandalkan penciuman. Jadi mereka tidak memerlukan cahaya matahari untuk mencari mangsa. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia ini, menyelam pada kedalaman tersebut. Lihat jaring-jaring raksasa itu? Itu berarti kita sekarang berada di kedalaman 1500 meter, di mana metode menjaring semuanya digunakan. Jaring-jaring tersebut akan diseret sepanjang dasar laut dan menangkap apapun yang bisa ditangkap.